Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fiqhan wa 'amalan wa alhiqna bi'ibadikas salihin. Allahumma ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim iftah alaina futuhal arifin. Bismillahi wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Salatan taftahu lana abwabar ridha wat taysir wa tughriqu biha abwabasy syarri wat ta'sir. Anta maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa ba'd. Yang sama-sama kami memuliakan guru besar kita semuanya, Buya Yahya beserta keluarga, dan juga Abah Saif Abu Hanifah beserta keluarga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau-beliau umur yang panjang dalam keadaan taat, sehat wal afiah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau-beliau kemudahan, keistiqomahan di dalam membimbing kita semuanya menuju surga Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat-hajat beliau, baik hajat urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para sesepuh, para santri, dan para tamu-tamu pondok Al-Bahjah Buyut. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita dapat berkumpul bukan hanya di tempat yang mulia, akan tapi kita juga berkumpul pada sore hari ini di waktu yang mulia, di waktu yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di waktu yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya di dalam Al-Qur'an, wal fajr walayalin 'ashr wasyaf'i wal watr. Allah Subhanahu wa taala bersumpah, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 malam, yang mana para ulama menafsirkan bahwasanya 10 malam ini adalah 10 hari atau 10 malam di bulan Dzulhijjah, 10 malam di awal bulan Dzulhijjah yang mengikutinya hari-harinya juga. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa taala ingin memberitahukan kepada kita semua bahwasanya sesuatu yang disumpahi tersebut adalah sesuatu yang agung, sesuatu yang mulia. Dan ini juga dikuatkan dengan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidaklah ada hari-hari yang amal saleh di dalamnya itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding hari-hari ini. Artinya amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba di 10 awal bulan Dzulhijjah ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding amal soleh yang dilakukannya di luar 10 hari ini. Majelis yang diadakan di 10 hari awal Dzulhijjah lebih baik dibanding majelis-majelis yang diadakan di luar 10 hari Dzulhijjah. Salat kita di 10 hari awal Dzulhijjah lebih baik dibanding salat kita di luar 10 hari ini.
sedekah kita pun demikian, puasa kita dan seterusnya. Maka dari itu hendaknya kita bagi seorang mukmin, kita sebagai orang mukmin hendaknya kita mengambil manfaat, mengambil faedah dari kesempatan besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini. Dengan apa? Dengan al-amalus salih. Dan amal soleh yang pertama dan utama untuk segera kita lakukan di awal bulan Dzulhijjah ini adalah pertobatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak adalah satu amal yang lebih agung dan lebih mulia dibanding pertobatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Hendaknya kita sebagai seorang mukmin memulai ibadah kita dengan pertobatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena diri kita ini ibarat, atau jika kita misalkan, maka diri kita ini atau hati kita ini adalah seperti wadah, seperti piring yang akan kita hidangkan di atasnya amal-amal soleh. Maka sebaik apapun amal kebaikan, jika dihidangkan di atas wadah yang kotor, wadah yang penuh najis, maka itu tidak akan pantas untuk dihidangkan oleh kita kepada siapapun, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana makanan, sebagus apapun makanannya, seenak apapun makanannya, jika dihidangkan di atas piring yang kotor, yang penuh dengan najis, maka makanan tersebut tidak ada manfaatnya. Makanan tersebut akan menjadi ikut kotor. Maka yang perlu diingat adalah, yang pertama kali perlu kita lakukan adalah melakukan amal kebaikan, yang mana amal kebaikan ini harus dimulai dengan pertobatan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik tobat kepada Allah Subhanahu wa taala yang dosanya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala maupun dosa yang berhubungan kepada sesama manusia. Kemudian baru setelah itu kita bangun amal-amal soleh kita ini di atas dasar hati yang bersih, atas dasar wadah yang bersih, atas dasar tanah yang suci, sehingga akan tumbuh amal soleh, amal-amal yang baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang siap kita hantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semuanya dari amal-amal soleh kita ini di 10 hari awal bulan Dzulhijjah, dan utamanya nanti adalah di hari Arafah. Di hari Arafah, khairud du'ai du'au Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa Arafah. Dan sebaik-baik hari adalah hari Arafah. Bahkan dikatakan oleh para ulama bahwasanya hari Arafah ini adalah hari yang paling mulia di antara hari-hari yang ada pada satu tahun. Dan juga hari Arafah adalah hari raya kita, sebagaimana disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Yaumu Arafata wa yaumun nahri wa ayyamu tasyriqi aiduna ahlil Islam. Dan hari raya bukan hanya tentang makanan dan minuman, bukan. Hari raya bukan hanya tentang kita bersenang-senang dengan makanan dan minuman, akan tapi hari raya Arafah, biarpun kita disunnahkan untuk berpuasa di dalamnya, karena puasa di dalamnya adalah menjadikan pengampunan dosa-dosa, akan tapi Allah Subhanahu wa taala dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya hari ini hari raya, hari Arafah adalah hari raya karena di dalamnya terdapat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, terdapat pengampunan Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Maka hendaknya bagi kaum muslimin semuanya bergembira dengan hari Arafah dan mempersiapkan diri untuk bisa beramal dengan amal-amal yang baik yang dimulai dengan pertobatan mulai dari awal bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang dapat menyambut 10 hari ini dengan amal-amal soleh, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari kemaksiatan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan pengampunan nanti di hari Arafah. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan kami haturkan kepada Al Ustadz Nuryadi atas apa yang telah beliau sampaikan.